Guys, setuju nggak gue bilang? Ini si Miss Gosip orang paling culas, orang paling munafik. Lu lihat tatapan matanya. Itu tatapan mata orang jahat loh gue bilang. Lu lihat gak tadi dia meluk Sasabela? Dia pertama waktu dipeluk kayak yang sedih. Tapi begitu agak lepas pelukannya, waduh udah mulai lantang lagi. Matanya tuh udah gerakan matanya tuh ngelirik kiri kanan tuh. Serius, orang bener-bener jahat luar biasa gue bilang. Ya, dia nggak sadar nih ya, segitu banyaknya orang Ambon kemarin yang mungkin disewa sama FS kek, disewa sama si RG kek, ada nggak yang nolong dia? Nggak ada toh, sampai akhirnya timbul kekerasan. Ya kan, Cok, dia nggak mikir junjungan yang dibangga-banggakannya seperti itu, belum tentu bakal bela dia. Dia tuh hanya diperalat sama orang, dia nggak sadar kesananya. Buktinya segitu banyak orang Ambon, dia diapa-apain kemarin, dikerasin, atau diapain lah istilahnya. Ada nggak yang nolongin dia? Nggak ada toh yang nolongin cuma sekalinya dia doang. Nggak ada orang-orang Ambon. Dia nggak mikir kesana ini orang. Ya, lagian kalian ya, gue bukannya apa-apa. Kalian yang melakukan kekerasan saat itu kepada Miss Gosip, jangan takut untuk dilaporkan. Kenapa coba? Hukuman penjara kalian itu masih kecil dibanding apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan itu memfitnah, menggiring opini, bahkan mengata-ngatai orang yang sudah meninggal. Dia ngomong ada fakta, ada data, ada jejak digital, itu semua hoax gue bilang. Ya, nah ini orang tuh udah kena undang-undang ITE yang jauh hukumannya lebih berat dibandingkan dengan kalian yang melakukan kekerasan. Ya, itu ini dia nggak mikir kesananya. Dulu dia ngebandingin hukuman dia dengan hukuman kita. Sekarang kalian pun yang melakukan kekerasan atau kita netizen pun patutnya membandingkan juga hukuman yang mungkin diterima oleh yang melakukan kekerasan dibanding hukuman dia sendiri. Dia nggak sadar kesananya. Dia nggak sadar kalau junjungannya itu mungkin memperalat dia atau apa. Kalaupun dia mendapatkan bayaran, seandainya dia mendapatkan bayaran dari omongannya dia kayak gitu, dan itu dimakan oleh anaknya, atau dijadikan usaha, nggak akan benar nantinya. Ya, ini orang bener-bener deh. Sekarang kemarin dia bangga dipanggil sama kantor TikTok affiliate. Buat apa kalian kalaupun dapat penghargaan nih, orang dapat penghargaan dari TikTok ya, percuma gue bilang. Kenapa? Nggak, istilahnya dia dengan cara haram melakukannya itu. Yang nggak baik seperti itu kan banyak. Yang lain-lainnya lagi yang bisa dilakukan sama dia. Tapi dia memilih mengata-ngatain orang yang sudah meninggal. Itu nggak lucu. Oke lah, mengata-ngatain Nick Mir masih kita terima lah ya. Mungkin ya, walaupun kita kesal juga. Tapi mengata-ngatain ibunya Nick Mir yang sudah meninggal, itu benar-benar nggak ada adab, nggak ada etika orang-orang kayak gini. Ya, jadi untuk yang mungkin kemarin melakukan kekerasan, gue nggak tahu itu siapa. Tapi gue pribadi, gue pun kalau ada di sana pasti akan melakukan seperti itu. Minimal ngeludah ini orang. Ya, oke? Guys, aku mau kasih tahu aja, kalian jangan pernah tergiring sama si Miss Gosip. Dia itu memang sengaja diturunkan untuk mengacaukan segala hal, biar fokusnya gagal, biar yang pendukung atau yang support di kita itu malah menyerang dia gitu. Dia makin diserang makin senang guys, semakin diserang dia makin diapa-apain itu makin senang. Jadi menurut gue diemin aja udah, antemin aja udah, diemin aja, nggak usah diapa-apain, lo diem. Anggap aja orang itu nggak ada gitu. Tahu hantu nggak? Hantu gitu. Mereka itu ada di sekitaran kita gitu. Tapi kita karena kita nggak ngelihat, jadi ya kita masa bodoh gitu. Mereka dengan kehidupan mereka, kita dengan kehidupan kita gitu. Gitu. Jadi digituin aja. Please, tolong kasih tahu ke teman-teman yang lain, tolong di-tag ke teman-teman yang lain yang suka berantem, yang suka nyerang-nyerang dia tuh. Udah diemin aja, didiemin. Makin diladenin dia makin heboh gitu. Dan memang tugas dan fungsinya dia dibayar untuk itu. Untuk mengacaukan keadaan. Udah kebaca banget. Hal yang gak masuk di akal diomongin. Perkara ibunya sudah meninggal yang di kita belum pernah ada kasus apa-apa. Dibilang menjual Nikita Mirzani segala macam. Udahlah, ini udah kejauhan. Udah jelas banget dia itu emang sengaja bala tentara untuk bagian mengacaukan gitu. Jadi para supporter, teman-teman yang support Nikita, yang bela Nikita Mirzani, itu akan terpecah belah konsentrasinya. Jangan. Dia itu bala tentara untuk itu tugasnya ya. Oke? Nggak usah ditanggapin dia. Miss Gosip, kenapa lu mewek? Kenapa lu mewek digerebek sama orang-orang, ha? Kenapa? Sakit hati lu sampai mewek begitu. Makanya punya mulut dijaga. Siapa yang bilang kalau misalkan nyokapnya Nikita Mirzani germo PA? Makanya punya mulut selantar-lantarnya mulut. Sesusah-susahnya lu cari makan. Seenggaknya lu jangan sampai menghina orang sampai segitunya. Apalagi orang yang udah meninggal PA. Makanya lu dengerin. Jangan kayak anjang. Ajar kakakku. Tarik. Orang ibu. Tunggu aja di situ Kak. Saya mau nanya apa bapak? Orang ibu bapak nih semua udah meninggal. Dibilangin gerbo. Miss Gosip. Keluar. Timnya RG.
Udah kalau mau ribut-ribut sama Ayo, ayo, ayo. Mana yang lantang? Ayo, ayo, ayo. Mana? Mana yang lantang? Mana Miss Gosip itu? Saya mau nanya, siapa wanita Mirjani menjual Kayak toke bawang. Toke bawang. Kayak toke bawang. Toke bawang. Miss Gosip. Kapan orang tua nikah Mirjani menjual? Mulutnya dia nyindir, Pak. Di TikTok, Pak, dia. Bener. Masa